Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya Dewi Indirawati. Nah, saat ini kita berada di Mumpuni Radio 103,7 FM. Nah, kita tidak asing lagi bersama Mas Panca, penyiarnya dari Radio Mumpuni FM. Halo, selamat siang Mas Panca. Selamat siang Mbak Ini Indi. kita mau tanya-tanya Ya, sedikit boleh. tentang seputar radio, ya. Boleh. Nah, kapan Mas mulai menjadi penyiar radio? Saya ingat itu menjadi penyiar radio itu di bulan Juli tanggal 11 Juli 2024. Itu langsung di Radio Iya, Mumpuni? bukan di Radio Suara Indah Permata, masih satu bendera dengan Bas Medianet. Masih satu jaringan berarti ya. Jadi Bas Medianet ini ada di Provinsi Lampung dan di Sumatera Selatan. Di antaranya adalah yang terakhir di Provinsi Lampung ini adalah Radio Mumpuni 103,7 FM. Berapa lama itu di radio sebelumnya? Di studio sebelumnya itu 10 bulan. 10 bulan, terus Iya. baru pindah ke? Baru ke Mumpuni. Kalau sini. Mumpuni dari kapan? Mumpuni ini saya mulai dari bulan Juni 2025. Juni, baru berapa bulan ini? Iya, Juni pokoknya awal di bulan Juni itu tanggal 20 berapa ya? Tanggal 30 Mei saya persiapan di sini sehari sebelum mulai on air tanggal 1 Juni 2025. Sekarang kali Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, ini 5 bulan berjalan. Iya. Ya, terus ya begitu. Asik aja. Dulu di mana nih? Pertama kalinya berarti di radio itu ya? Iya, saya awal muasalnya saya siaran radio ini ya pertama ya di Suara Indah Permata. Suara Indah itu ya? Suara Indah Permata Radio SIP di Budiaji Simpang Pematang. Kalau berapa lamanya ya dari radio itu? Iya. Jadi dari bulan Juli 2024 hingga sekarang ini ya sudah setahun lebih berarti ya menjadi penyiar ya? Iya, baru setahun. Kalau dulu siapa yang ngajarin menjadi penyiar? Apa langsung bisa gitu aja? Kalau yang ngajarin sih nggak ada ya. Basic saya adalah master seremoni panggung. Oh, jadi MC. Iya, MC panggung, guys. basic saya adalah MC panggung ya. Jadi dari panggung ke panggung begitu sudah merasa mungkin lelah ya di panggung ya. Jadi awal mula udah lama jadi MC itu? Jadi MC kurang lebih sekitar 22 tahun. Wow, dari bujang berarti? Iya, dari bujang. Jadi belajar dari MC, kemudian karena udah terlatih bahasanya, kemudian mendaftarkan menjadi penyiar Jadi radio. penyiar. Oke. Dan itu pun dari informasi dari kawan. Pernah kesulitan nggak selama menjadi penyiar? Ada kesulitan kita Apa adalah tuh kesulitannya? IT. Gimana tuh? Jadi saat komputer kita itu jadi error gitu ya. Iya. Kemudian kan saya kan basic saya bukan sekolah IT ya. Iya. Dan kemudian bukan dari teknik informatika juga bukan. Kita basic kita hanya dari penyanyi panggung dan seorang MC panggung. Jadi penguasaan di IT kita pernah kendalanya. Itulah kendala kita di IT. Kalau pas cuaca hujan itu bagaimana? Kan positif tuh langsung berdengung gitu kan? Iya, kalau cuaca hujan, asalkan di saat hujan itu tidak ada petir ataupun tidak ada ataupun hanya sekedar hujan dan masih kondusif, ya kita masih on air dan terus. Tapi kalau begitu kita udah mendung, hujan, kemudian terjadi petir dan di sana sini cuacanya anginnya cukup kencang dan petir, kita off. Itu langsung stop Ya, aja, bahaya kita off. ya? Iya, karena kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi seperti itu. Terus apa nih tema favoritnya dalam membawakan acara? Kalau tema favorit saya dulu pernah ini ya, waktu di Suara Indah Permata tetap saya sampai sekarang di sini ini juga yang namanya acara Jawa Campur Sari. Cuman sekarang ini ditambah dengan acara di program acara Mumpuni Radio ini adalah Ragam Daerah Nusantara. Nah, di situ saya yang jadi bahagia karena itu gimana kok ragam budaya itu apa karena isinya? isinya di sana kita memutar irama-irama ataupun musik-musik dari daerah yang ada di Nusantara ini. Oh, jadi seperti musik Lampung. dari Sabang sampai Merauke Iya, pun bisa disetelin ya? betul, mungkin dari lagu yang berbahasa Lampung, Sunda, Padang, Jambi dan sebagainya. Baik. Pertanyaan terakhir, bagaimana menjadi penyiar yang baik agar disukai para pendengar Mumpuni? Itu relatif. Gimana? Jadi masing-masing orang itu punya daya tarik tersendiri ya. Jadi kalau untuk masalah supaya digemari oleh penggemar dan pendengar itu sebenarnya masing-masing orang punya trik dan itu tidak bisa ditiru dan tidak bisa di copy paste.
Punya ciri khas masing-masing. Nah, punya ciri khas masing-masing, punya kita punya kelebihan, punya kekurangan, dan kebetulan alhamdulillah kalau ciri khas saya adalah dengan guyonan. Dengan memutarbalikkan kata-kata. Biar enjoy begitu ya. Satu biar enjoy, kedua bahasa yang selama ini bahasa yang sebenarnya adalah bahasa logis tapi jarang dipakai oleh orang. Jadi kata-kata kita balik-balik aja gitu loh. Jadi seperti sebuah komedian dan seperti seorang mungkin ya apa itu namanya stand up comedy. Jadi itu kita saat monolog ya, saat kita monolog di situ kita dituntut untuk pengetahuan pemakaian bahasa yang sekiranya di situ kita bisa memancing orang untuk komen. Nah, berarti seneng ya kalau banyak yang nelpon tuh semakin tambah seneng. Jadi alhamdulillah acara yang selama ini kita bawain ini ya kadang berebut, yang nelpon berebut, kemudian berarti seneng banget kalau banyak. Seneng, satu itu, kemudian kedua ya nih yang romantikanya bahasa senengnya itu sampai yang penelpon ini merasa merasa kecewa nggak bisa on live, nggak bisa on air gitu ya. Jadi karena keterbatasan waktu dan kecepatan penelpon, kemudian jaringan juga mengaruh. Jadi kalau saya hanya menggunakan kata-kata yang sifatnya di situ seperti sebuah branding. Satu, kalau branding saya adalah koncone koncoku. Iya, itu branding saya adalah koncone koncoku, dan kata-kata itu semenjak saya di panggung. Sampai hari ini koncone koncoku, ingat masih bersama koncone koncoku. Itu saja wawancara pada siang hari ini bersama Mas Panja, penyiarnya Radio Mumpuni FM. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.